Selamat pagi dan salam sejahtera bagi pemirsa sekalian. Selamat datang kembali pada acara Warta Mahasiswa. Bersama saya, Syafir Garega, selaku presenter pada acara Anda pada pagi hari ini. Pemirsa, 23 Januari silam, jagat maya dan publik dihebohkan dengan adanya instruksi di sebuah sekolah di Sumatera Barat bagi siswi untuk wajib berhijab, bahkan siswi yang non-muslim sekalipun. Hal ini tentunya menyulut munculnya sebuah kontroversi di kalangan masyarakat, dengan mayoritas masyarakat berpendapat bahwa instruksi ini merupakan sebuah pelanggaran nilai sila ke-1 Pancasila. Menanggapi kontroversi ini, bersama saya di studio adalah Kirani Lutfiafani dan Ferin Priscilia Oktora. Selamat pagi Kak Kirani dan Kak Ferin, bagaimanakah kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah kabar kami sangat baik. Begini Kak, saya yakin kakak sekalian ini telah mendengar perihal kontroversi ini, mengingat betapa viralnya kontroversi ini di media sosial dan juga internet secara umum. Apabila kita melihat dari kacamata hukum, bagaimanakah pendapat hukum yang ada pada saat ini perihal kontroversi ini? Hak asasi manusia, seseorang dalam memeluk agama diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara hukum baik hukum nasional maupun internasional. Sebagai hak dasar yang bersifat kodrati yang melekat pada diri manusia sejak berada dalam kandungan sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Pasal 28E ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Memilih pendidikan dan pengajaran, kewarganegaraan, pekerjaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya, seperti itu. Baik, selain itu, berkaitan dengan pasal 29 UUD 1945, dilihat dari sudut teologi keagamaan, kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transenden atau bersumber dari Tuhan, yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama secara bebas tanpa paksaan dari siapapun. Selain itu, pasal 29 juga mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak menganut agama. Seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di dunia internasional juga sudah ada persetujuan untuk menegakkan aspek kebebasan dan menghilangkan paksaan dalam beragama. Seperti yang tercantum dalam Konvenan Internasional dalam Hal Sipil dan Politik 1969 pada pasal 18 ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, kesadaran, dan agama. Hak ini bisa meliput kebebasan untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan kebebasan baik secara individual atau dalam komunitas dan di hadapan publik atau pribadi untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, ketaatan, praktik, dan ajaran-ajarannya. Pada salah satu pasal KUHP yaitu pasal 335 memaksakan kehendak hak orang lain juga akan diberi hukuman dengan dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Seperti dalam pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, dia ada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Terima kasih. Baik. Apabila kita lihat dari penjelasan kakak-kakak sekalian ya, secara hukum tidak mendukung instruksi ini ya. Hukum maksudnya tidak mengizinkan atau tidak mendukung adanya instruksi ini karena dari yang kakak-kakak sampaikan tadi ini sebuah pelanggaran terhadap kebebasan ya, terutama kebebasan beragama. Baik, terima kasih Kak Ferin dan Kak Kirani atas penjelasannya. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi perihal opini publik mengenai kontroversi ini, kami telah mengirimkan beberapa reporter untuk mencari opini publik langsung dari anggota masyarakat. Kepada reporter Dian, apakah suara saya terdengar? Baik, Syafir, apakah sudah mendengar suara saya dengan baik? Silahkan, reporter Dian, untuk wawancaranya. Di sini saya bersama salah satu masyarakat kita nih. Saya bersama dengan Kak Afif. Selamat pagi, Kak Afif. Selamat pagi. Baik.
Saya ingin bertanya-tanya sedikit nih mengenai kasus yang belakangan ini sering diperbincangkan masyarakat, yaitu kasus mengenai kewajiban berhijab di sekolah negeri. Menurut Kak Afif nih, kasus ini itu gimana dalam pandangan Kak Afif sendiri? Saya sendiri tentu saja tidak setuju ya dengan kebijakan tersebut. Oke, kalau boleh dijelaskan, kenapa nih bisa Kak Afif nggak setuju dengan kebijakan tersebut? Menurut saya peraturan ini itu terlalu berpihak kepada satu golongan saja. Ya memang hanya agama tersebut yang mewajibkan perempuan untuk mengenakan hijab. Sedangkan agama yang lain kan tidak. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Karena itu kita hidup di lingkungan yang suku, ras, dan agamanya itu beragam kan. Dan ini bertentangan dengan sikap toleransi. Nanti kalau sikap toleransi luntur, yang ada Indonesia akan mengalami perpecahan kan, atau bisa disebut juga dengan disintegrasi. Dan perempuan muslim sendiri yang bersekolah di situ juga tidak bisa dipaksa, yang dimana ketika orang ingin berhijab itu bukan karena paksaan dari orang lain, melainkan dari diri mereka sendiri. Oke, jadi intinya aturan tersebut malah menimbulkan perpecahan atau disintegrasi nih ya Kak Afif. Benar, kita kan juga sudah punya aturan yang mengenai kebebasan beragama di Undang-Undang Dasar. Dan ada juga Permendikbud yang mengatur seragam harus bagaimana. Dan pemaksaan itu juga menyalahi Pancasila, terutama sila pertama. Baik, menurut Kak Afif nih ya, bagaimana pemerintah dan masyarakat seharusnya menyikapi dan merespon kasus tersebut? Menurut saya, pemerintah bisa dengan bijak memberi pemahaman Pancasila, khususnya sila pertama, yang maknanya memeluk agama itu sesuai kebebasan individu dan sebagai hak asasi manusia juga. Masyarakat bisa memilih keyakinan dan menjalankan ajarannya yang sesuai dengan keinginannya. Bisa musyawarah dulu, dilihat dulu subjeknya, baik atau tidak untuk kepentingan publik. Jadi, kalau ada penyimpangan, bisa saling mengoreksi dan mengingatkan, dan bisa juga ditindak sesuai aturan yang berlaku. Baik Kak Afif, terima kasih atas waktu dan opini yang telah disampaikan. Hasil wawancara saya menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan aturan tersebut yang dianggap mengekang kebebasan beragama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dian, dan saya akan kembalikan ke studio bersama Kak Syafir. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih reporter Dian atas laporan dan wawancaranya. Berikutnya ada laporan dari reporter Iva. Dari reporter Iva, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah Syafir. Baik, silahkan dimulai untuk wawancaranya. Baik, di sini saya sedang bersama salah satu masyarakat bernama Nanda. Nanda, apakah Anda sudah mendengar terkait kasus wajib berhijab di sekolah negeri? Iya, saya sudah mendengar akan kasus wajib hijab di sekolah negeri. Mengenai itu, apakah Anda setuju dengan kebijakan tersebut? Jelas saya tidak setuju ya, karena kasus tersebut bukan hanya mewajibkan para siswi muslim, akan tetapi juga mewajibkan para siswi non-muslim. Akan tetapi jika misalnya wajib hijab di sekolah tersebut hanya untuk muslimah, ya saya tidak keberatan. Yang jelas jangan sampai siswi yang non-muslim juga diwajibkan untuk berhijab. Baik, kalau boleh dijelaskan kenapa ya? Ya, karena Indonesia itu bukan negara yang sekuler, di mana pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah, terlebih lagi di sekolah negeri. Jadi mungkin sebagai implementasinya ya wajib hijab dikenakan bagi mereka siswi muslimah sebagai syariat untuk membiasakan diri untuk menutup aurat. Dan bagi siswi yang beragama lain mungkin bisa menyesuaikan dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi Anda setuju terkait wajib berhijab di sekolah negeri, namun khusus untuk siswi yang beragama Islam saja ya? Ya, saya setuju-setuju saja. Sekolah negeri kan di Indonesia sudah cukup banyak yang berbasis agama Islam seperti MI, MTSN, dan MAN. Semua di sana kan juga diwajibkan untuk berhijab. Ya intinya jika memang wajib hijab ini ingin untuk dilakukan, kita harus melihat konteks dan situasinya terlebih dahulu. Dan kalau untuk kasus wajib berhijab untuk siswi non-muslim, berarti Anda tidak setuju begitu? Iya jelas tidak. Jikalau kewajiban hijab itu diberikan kepada siswi yang non-muslim, saya tidak setuju karena di agama mereka sendiri tidak ada kewajiban untuk berhijab. Ya, baik, melihat dari kacamata kasus tersebut, menurut Anda, bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat merespon terkait kasus tersebut? Pemerintah. Ya mungkin pemerintah dan masyarakat bisa lebih adaptif dan selektif sebelum membuat aturan dan menilai sebuah aturan. Jangan egois dengan semuanya langsung diwajibkan untuk berhijab. Karena sudah ada instansi sendiri di sekolah keagamaan. Jikalau di Indonesia kita diwajibkan, dibebaskan untuk memilih agama sendiri, maka kita juga bebas untuk memilih sekolah keagamaan atau sekolah umum.
Jadi kasus ini bisa dilihat dari kacamata berbeda untuk pelajaran di kemudian hari. Baik, terima kasih Nanda atas waktu dan opini yang telah disampaikan. Dan hasil wawancara saya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyetujui dengan adanya kebijakan wajib berhijab di sekolah negeri. Sedikit insight baru bahwa kebijakan wajib berhijab masih bisa dilaksanakan, namun harus memperhatikan situasi dan kondisi lembaganya, dengan catatan tidak mengganggu keyakinan agama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Iva, kembali ke studio Syafir. Terima kasih banyak reporter Iva atas laporannya. Kita kembali ke studio. Nah, Kak Ferin dan Kak Kirani, bagaimana pendapat kakak-kakak perihal pendapat masyarakat yang telah kami wawancarai tadi sebelumnya oleh reporter-reporter kami? Apakah ada hal yang ingin mungkin diluruskan, ataukah mungkin ada pendapat tambahan yang ingin disampaikan? Baik, menurut saya alangkah baiknya kebijakan ini dikaji lebih dalam lagi. Karena kita hidup dalam keberagaman, jadi kita tidak bisa menyamakan kewajiban setiap umat beragama. Harus ada sanksi tegas kalau terjadi pemaksaan lagi, seperti itu. Baik, saya akan menambahkan. Jadi saya juga setuju, seperti kata narasumber kedua tadi. Sudah ada tempatnya, dan memang wajibnya itu harus sesuai keyakinan. Jangan karena jadi mayoritas, jadi sesuka hati memaksa. Benar kata narasumber pertama. Ini akan jadi perpecahan nantinya. Jadi kita harus tetap menjaga toleransi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ferin dan Kak Kirani. Pemirsa, secara umum kasus wajib hijab untuk non-muslim di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat ini merupakan hal yang kontroversial. Karena publik terpecah menjadi dua, dengan sebagian menganggap ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap nilai Pancasila dan merupakan pengekalan pada kebebasan beragama, tetapi ada pula segelintir orang yang setuju akan aturan ini, karena itu sejalan dengan kewajiban dalam agama tersebut. Untuk itu, alangkah baiknya apabila kebijakan ini bisa dikaji-kaji ulang dan dibahas kembali demi mencapai sebuah keputusan, sebuah kesepakatan bersama yang bisa saling ditoleransi. Kami juga ingin menghimbau masyarakat untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Kini kita sudah tiba di penghujung acara. Demikianlah acara Warta Mahasiswa hari ini. Terima kasih kepada Kak Ferin dan Kak Kirani atas kesempatan dan pendapat yang telah diberikan kepada kami. Saya Syafir Garega, selaku presenter, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara Warta Mahasiswa berikutnya.